waktu itu. Itu iya, iya. disebutnya oleh orang-orang sekitar gua itu. Oh, gua ya, Karena bahasa bentuknya ya. menyerupai gua, kan dibikin di dalam tanah dan hanya ada pintu kecil. Itu untuk masuk ke dalam itu supaya mulut guanya itu, sehingga disebut dengan gua Jepang. Itu wisata edukasi. Wisata edukasi. Ya, banyak destinasi wisatanya bermacam-macam, ada sejarah, ada panorama alamnya sendiri yang indah. Jadi kalau kita hanya mau memposisikan sebagai wisata alam saja kurang menarik. Jadi justru sekarang peninggalan Jepang itu yang mungkin orang tertarik sekali akan menggali sejarah. Ya. Kenapa kok dinamakan Gua Jepang, Mas Dijan ini? Ya, orang kan nyebutnya cuman sekilas karena jadi bunker atau rumah pertahanan Jepang waktu itu. Disebutnya oleh orang-orang sekitar gua. Gua ya, karena bahasa bentuknya ya. menyerupai gua, kan dibikin di dalam tanah dan hanya ada pintu kecil untuk masuk ke dalam itu supaya mulut guanya, sehingga disebut dengan gua Jepang. Ya, itu hanya sebutan secara tidak sengaja saja. Bagus kok, Gua Jepang mudah didengar, mudah dipahami. Orang pikirannya mesti aku zaman Jepang. Ya, sesungguhnya kan itu kan bukan gua tapi kan bunker rumah pertahanan Jepang. Jadi itu ada bermacam-macam. Di sini ada sekitar 20 bunker ya. Gua ya. Dan menurut fungsinya itu memang berbeda-beda. Ada yang untuk mengintai ke arah udara, ada yang untuk mengintai ke arah jalan masuk datangnya musuh, ada yang untuk sembunyi, ada yang untuk apel, ada yang untuk masak, ada yang untuk menyimpan logistik dan sebagainya. Mengapa kok dipilih sini ya, Mas? Padahal di Bandung kan banyak perbukitan, ada Imogiri, ada Dringo, atau mungkin akses jalan waktu itu. Padahal waktu itu belum ada jembatan di sini ya? Belum ada. Jadi menurut sejarah konon kan ketika Jepang itu pertama kali datang ke Yogyakarta kan menduduki Kota Baru pada 10 Maret 1942. Pas bertepatan dengan Nagasaki dan Hiroshima dibom ya? Belum. Jadi waktu itu kan Jepang baru datang ke Indonesia, khusus yang menduduki Kota Jogja itu kan tiba di Kota Baru, sehingga di situ sudah melakukan perlawanan dengan Belanda. Belanda lebih duluan menduduki Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. 3,5 abad ya. Kemudian Jepang itu kan itu kalah dengan sekutunya Belanda. Akhirnya kan dari kota itu terusir sampai ke selatan. Karena akses jalan satu-satunya dulu itu hanya jalan Parangtritis. Waktu itu ya? Ya, terdesak makanya sampai Kretek ini, sebelah utara sungai yang namanya Kampung Glondong. Di sini memberlakukan itu kerja paksa. Kerja rodi namanya. Romusa. Romusa. Sampai sini ya? Sampai sini ya. Di sini itu yang kemudian siapa mereka yang dipekerjakan itu ya masyarakat sekitar. Padahal termasuk jalan waktu itu belum seperti ini ya? Belum. Jalan setapak semua. Jadi nanti kalau Bapak ke sana kan ada 210 itu ini ada pintu masuk dari atas, kemudian ada lubang sekitar 40 cm. 40 cm lebarnya 40 cm, tingginya 40 cm. Hanya untuk orang masuk. Mengintai saja. Kalau masuknya ada dari lewat belakang. Lewat belakang ya. Dari gua satu ke gua yang lain itu kan dihubungkan dengan parit kecil itu. Dulu karena
dipakai untuk bersembunyi juga. Jadi merangkak dari gua satu dengan yang lain itu Jepang itu melewati lubang parit itu. Jadi nggak berdiri berjalan bebas saja. Oh iya, merangkak ya dari 1 ke lubang 20. Ya. Dan itu yang membuat bukan orang Jepang, tapi justru masyarakat sini. Masyarakat Waduh, masyarakat luar biasa sekitar perjuangannya ya. dengan kerja rodinya. Kerja Sekarang rodi. masih ada beberapa saksi hidup Yang waktu itu yang waktu itu ikut membuat ini. ikut Wah, membuat, luar biasa termasuk perjuangannya ya. Simbah saya, bapak saya itu. Oh iya. Bapak saya sudah meninggal pada tahun 2019. Menilai Indonesia. Husnul khotimah Mas karena perjuangannya melawan apa namanya penjajah ya Mas ya. Iya, iya. Sangat luar biasa. Termasuk simbah paman saya. Oh, karena Oleh Jepang. dengan Jepang ya. Karena hanya untuk mempertahankan ya. Iya, Mas? karena di apa itu dikerjakan kerja roti kan ketahuan kan mangkap pasir dari Sungai Pak. Subhanallah. Di- Sungai ini Mas yang jembatannya. Iya. Padahal jembatannya belum ada waktu itu ya. Ada. Waktu itu jembatannya ada yang roboh itu yang dibikin tahun 1937 di atas jembatannya Iya. sekarang ada. Cuman karena pasirnya terkikis itu sampai dengan pondasi-pondasi jembatannya sudah terbawa harus belum lama kalau Iya. beberapa tahun yang lalu ya. Tapi dulu tampak itu pondasi yang bekas tiang-tiang jembatan Belanda tahun 1937. Ya, Belanda dulu baru Jepang ya. Ya, Ini memang apa ya? Apa ya? Saksi sejarah saksi sebelum 45 tahun 45 17 Agustus 45 sebelum pamitan ya. ya, Jadi termasuk benteng yang daerah istimewa Yogyakarta sebelum apa merebut dari Jepang menyerah ya Mas ya. ya. Di Sampai Nagasaki dan Hiroshima dibom itu ya. betul. Ya, akhirnya kan ketika apa itu perang dunia kedua itu kan kemudian sekutu melawan Jepang akhirnya kan terjadi pengepungan di Nagasaki dan Hiroshima. Iya. Dan akhirnya Jepang kan yang diminta semua ditarik. Dan menyerah kalah ya. Belum menyerah sebenarnya. Belum menyerah, Karena oh. pengen melihat Kondisi yang sebenarnya. Iya, kota mereka. Iya, pusatnya waktu itu ya Mas. Negara mereka waktu itu. Iya. Akhirnya kembali ke negaranya, kembali lagi ke sini setelah bangsa Indonesia untuk melakukan kemerdekaan. Dan sudah diakui oleh dunia Internasional ya. internasional bahwa Indonesia sudah merdeka dan sudah Diganggu gugat benarkan ya, lagi. betul untuk dijajah. betul. Saya kira ini Mas Jimban ya. Ini apa namanya? Tempat yang pas untuk edukasi. Ya, Nah, betul. saya yakin belum tentu loh semua masyarakat dan anak Bantul tahu sejarah bukan guanya Jepang, tapi bagaimana masyarakat waktu itu berupaya bersusah payah mempertahankan NKRI khususnya Yogyakarta. Nah, saya kira Betul, pas betul. tepat sekali untuk pembelajaran edukasi sejarah, wisata sejarah. Iya, iya. Jadi kalau terkait dengan itu kenapa kami ini kemudian masih dengan positioning Jakarta edukasi sendiri? Iya. Karena kalau hanya kita sebut dengan wisata, sebenarnya ada sejarah-sejarah yang tidak hanya berkaitan dengan itu penjajahan Jepang saja. Karena Suracolo yang ada di Sendang di Iya, yang di bawah kaki, kita lewati tadi ya. itu memang justru banyak apa ya meninggalkan sejarah jejak para petualang pada waktu pemerintahan kerajaan Mataram ini atau yang abad ke-10. Itu airnya padahal di perbukitan ya. Itu ada terus tanpa surut, kemarau dan hujan ya. Kalau 5 tahun yang lalu itu sampai terakhir 5 tahun kemarin itu tidak pernah surut, tapi 5 tahun kesini terakhir ini sudah kalau musim kemarau Oh, kecil. kalau dulu malah bisa dipakai untuk itu Yang untuk air minum.
tidak hanya untuk air minum, Untuk kemarau semua. itu untuk iya. irigasi. Jadi itu kan ada kolam besar itu. Iya. Jadi kalau musim kemarau itu dari mata air itu ditampung situ, kemudian dipakai untuk irigasi yang ada di sebelah Sekitar. utara itu Oh. tadi, sawah-sawah sebelah utara jalan raya Kretek Imogiri. Luar biasa ya, di tengah perbukitan ada seperti itu. Jadi karena sekarang juga airnya berkurang, akhirnya saat ini ketika kemarau panjang ya hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau dulu itu kan yang mengkonsumsi hanya 1-2 dusun, ya sekarang sudah beberapa Dusun sekitar, bawah. Oh, di bawahnya. Bilang tadi Oh, di bawah dan sana. dusun Silapa, Poyan. oh kalau di sini masuk dusun mana Mas Kican? Poyan. Poyan. Oh Poyan, kalau yang sedang Selaju. tadi, Satu dusun. oh satu dusun. Ini satu paket berarti tadi ya? Ya, satu Oh, paket. wisata apa namanya, edukasi sejarah satu paket ya. Satu paket. Terus kemungkinan ke depan Mas, karena ini sangat menarik sekali untuk wisata sejarah, wisata edukasi, mungkin ke depan bagaimana prospeknya ya supaya lebih banyak dikunjungi masyarakat. Toh ini untuk pembelajaran yang paling bagus, berbasis alam, berbasis sejarah dan sebagainya. Betul, Bi. Jadi ini kita sebenarnya sudah membuat semacam roadmap Oh, gitu, program ya. kerja. Jadi mulai dari apa aksesibilitasnya. Jadi kita sudah meminta kepada beberapa pihak terkait untuk bagaimana masyarakat itu tidak takut lagi dengan jalan yang begitu nanjak dan sempit. Iya. Ini yang jadi Wah. faktor utama. Saya tadi yang pertama kali masuk, waduh, ngeri, tapi justru itu Iya. harus pelan-pelan ya. Iya. Kalau pakai mobil maupun sepeda motor ini harus pelan-pelan. Kalau menurun enggak apa-apa, Iya. tapi justru kalau naik nanti harus pelan-pelan, hati-hati lah. Akhirnya kita juga bekerja sama atau minta dukungan dari yang pertama, kita itu sebenarnya kelompok masyarakat pengelola wisata. Itu Pop di Darwis. Pok Darwis. Ya, Kelompok masih ada sadar Pop Darwis. wisata. Ya. Cuman kita Pok Darwisnya ini kan unit Pak, karena hanya di 2 kampung saja, kampung Poyan dan Terjo. Iya. Nah, sementara legal formal Pok Darwis itu sendiri kan ada di tingkat desa. Oh iya, pengelolaannya di tingkat desa ini ya Mas? Belum. Atau belum? Belum. Atau masih masyarakat Masih komunitas masyarakat sekitar lokal. ini? Oh begitu. Jadi mereka yang mengelola di sini itu adalah mereka yang sejak ditinggalkan oleh orang Jepang itu, yang memiliki hak pakai di sini. Oh. Ini tanahnya kan tanah Sultan Group. Karena Sultan Karena Sultan luar biasa Group. luasnya ya. Karena itu merupakan tanah peninggalan milik Jepang. Jadi saya nggak tahu sejarahnya kenapa, tapi itu harus masuk ke tanah Sultan Group. Iya. Akhirnya ya warga sekitar sini ya hanya bisa Menggunakan ya. menggunakan saja Ya. atau seperti Izin pakai dari saja. panitikisme ya Panitikisme. untuk mengelola ya. Nah, karena di sini itu lokasinya menjadi lokasi situs perbakalan. Oh Maka masuk ya. undang-undangnya kan kemudian dilimpahkan kepada Balai Pelestarian. Jadi ini tidak Begitu. panitikisme lagi. Jadi dari panitikisme Sudah menyerahkan ke sana. pengelolaannya kepada Balai Pelestarian. Untuk kewenangan mengelola. Iya, mengelola Oh situsnya. begitu. Dan sekarang dipersilakan pada masyarakat yang tadi ya disebutkan tadi ya. Ya, BPCB dalam hal ini juga ada pegawai khusus. Oh pakai khusus. Namanya juru pelihara situs perbakalan. Ini itu kantornya BPCB ada. Oh ya sana Nah, itu. ya. Jadi setiap hari ada pegawai BPCB Yang BPT yang mengasihi ke sana. pegawai negeri mereka membayar kami hanya bersama-sama BPCB menjadikan lokasi ini sebagai daerah yang bisa dikunjungi masyarakat. Maka kita jadikan destinasi wisata. Oh, destinasi wisata apa tadi? Wisata
atau Surocolo Gua Jepang. Surocolo Gua Jepang. Oh begitu. Jadi satu paket ya Iya. dari bawah tadi ya, dari utara tadi ya. Oke, Oh, gitu. lebih tepatnya kita positioningkan pada destinasi wisata edukasi. Oh wisata edukasi ya. Saya kira pas banget mas ini. Sumber Oh, sejarahnya betul. tadi ada sejarah kerajaan Mataram Hindu, Mataram Islam sampai sejarah tentang peninggalan penjajahan Jepang. Ada semua. Jadi ceritanya unik. Jadi ketika peninggalan Hindu di sini itu sebelumnya ada tradisi yang sejarahnya sampai sekarang masih dilestarikan. Wah apa itu? Tradisi nyadran. Oh nyadran ya, ya 1 bulan sebelum puasa ya. Bukan itu, kita nyadran. Atau itu gimana? beda dengan- Oh, gimana? Ini Ya. bukan nyadran pada umumnya ya? Bukan. Oh gimana maksudnya Jadi nyadran? nyadran itu konon dulu adalah rasa bersyukurnya karena Surocolo itu banyak sumber air yang bisa untuk irigasi dan Oh, masyarakatnya yang bisa tadi ya, menanam- di- menanam padi, Oh menanam begitu. hijau, dan Sebagai pusat pengairan Iya. irigasi. di setiap musim kemarau hampir itu musim penghujan tiba itu sering dilakukan syukuran di bawah pohon Oh, itu pada bulan itu kita untuk syukurannya. ngitungnya tidak pada bulan jadi pada perhitungan mongso kapat pada bulannya mungkin bisa Oktober Oh bisa bisa gitu. Desember Berarti bisa sekitar November. ya Iya. musim penghujan itu ya? hampir Hampir. tibanya musim penghujan Oh kalau penghujan kan Oktober April, tapi sekitar itu ya, Iya. mongso keempat itu ya. mongso kapat itu Kapan? Oh begitu. ya Ya. dan datang penghujan sehingga situ dilakukan penyembelihan kambing Begitu. dagingnya Bagi-bagi. itu kemudian dimasak dan dibagi Pada masyarakat sekitar. Oh sebagai bentuk syukur ya. ya nah, kemudian tradisi itu kan dari nenek moyang sampai sekarang kan masih Masih jalan melekat terus. erat. Ya, Oh begitu. sehingga sampai ketahuan oleh dinas kebudayaan Provinsi DIY atau mungkin Bantul? awalnya untuk Awalnya Bantul. sekarang provinsi juga support Wow, di kolaborasi ya Kolaborasi. antara dua dunia. Oh, bagus banget. apa itu perayaannya waktu itu karena disupport oleh Dua, biaya pemerintah itu Iya. akhirnya juga malah semakin gede wah, makin subur. alhamdulillah. Iya. Sekarang sudah Ada. aksesnya Iya. lumayan. Ada pementasan itu ada pementasan Oh, begitu. seni budaya lokal Pas nyadaran itu ya. Itu berapa hari mas? 1 hari aja ya? ya kalau sudah 3 hari Pak. Wah, cuma 3 hari. Wah, luar biasa bentuk syukur ya. Sekarang nah itu sudah diikuti oleh pementasan ada semacam itu tari ada kedokteran ada iya. yang ada berfoto dan itu Oh, dari luar biasa. lokal masyarakat ini ada karawitan Itu udah sekian Joglo tahun ya? Song, 10 iya. tahun ya mungkin ya mas ya? ya kalau ini belum lama sih diikuti dengan pementasan seni budaya Tapi lokal. nyadarannya udah Nyadarannya lama. juga. Oh, udah. enggak Ya warisan nenek moyang lah sebagai Iya. bentuk syukur pada Tuhan ya mas ya. Betul. Karunia ilahi. Ya, saya kira ini merupakan integrasi dari itu kebudayaan Hindu pada waktu itu. Iya, sampai Sehingga sekarang di situ kan ada dilestarikan. budaya peninggalan pada masa pemerintahan Mataram Hindu ada 2 arca di bawah Arca pohon banget. besar ya arca yang ada di Sindang Putri dan Sindang Panimba. Oh, satu pasang ya itu ya? Iya. Ya arca- dekatan dengan anu tadi apa namanya? Bendungan tadi ya? Oh, namanya apa sih? Jelatwara. Oh, umbel atau belek atau dam atau bendungan atau mana namanya? Dam. Oh, dam ya? Dam alam. Dam. Oh, dulu Dam- dibuat dam- ya? Iya, itu buatan. Pembuatan. Bukan alam, jadi buatan. Kemudian tempat untuk menampung dari itu kan ketika musim penghujan kayak gini kan mata airnya bebas di mana-mana Iya. sumber mata air. Tapi anehnya itu tinggi loh mas, tinggi
masih ada sumber air. Iya, Ini yang barangkali- misteri kita ini. Kalau dipikir sudah nggak ada air ini. Iya. Tapi Ya, karena cuman karunia ini, Tuhan. jadi ketika ada relief di puncak bukit ini kan ada cekungan-cekungan. Iya, lempung Kita cekung. mungkin musim penghujan kayak gini kan mungkin nampung air. Nah, barangkali air keluarnya juga di situ. Ya, termasuk Berarti- mungkin habitat pepohonan ini yang tidak boleh ditebang, tapi Betul. tetap harus dilestarikan ya, Mas. Dan itu Iya. kan mengikat air supaya tidak habis satu musim dari hujan ke kemarau. Iya. Iya. Saya Nah, kira di bagus sebelah sekali sini juga ada Oh. ada sumber mata air yang hampir sama dengan hampir sama. di sini juga ada pohon besar. Ya itu yang mungkin salah satunya mengikat air tidak pernah habis. Oh, Betul. sungguh. Jadi kembali di apa yang masih harus dilakukan upaya ke depan, sebetulnya tadi Pak yang pertama kan kita aksesibilitasnya masih harus kita bikin standar. Nah, akhirnya kita bekerja sama dengan pemerintah provinsi melalui apa ya dewan anggota dewan. Sebenarnya kita punya semacam pendamping, tapi pendamping masyarakat. Iya. Dan beliau adalah anggota dewan provinsi Pak Sularwanto. Oh, Sarwanto ya. Itu beliau Konsen banget tuh Pak ya, Sarwanto ya. iya. Ya itu hampir setiap hari di sini Wow. sampai sekarang juga bersama kelompok masyarakat ini di mana ini biar sini bisa lebih maju Iya. dan Bisa lebih jalannya bisa tertata, akses jalannya oleh bagus. pemerintah dan sebagainya. Akhirnya melalui Pak Sularwanto kita menyampaikan itu Ya unek-unek ya Mas, aspirasi. aspirasi ya masyarakat ya. Aspirasi akhirnya disampaikan dan ternyata alhamdulillah direalisasi. Kemarin juga turun anggaran kajiannya Untuk pengembangan ini. perluasan jalan itu. Oh, ya. Perluasan jalan yang- Paling penting ya kira ya Mas Iya, Jan ya. jadi ini nanti insya Allah di 2021 ini masuk ke Kajiannya. kajian. Kalau kajiannya sudah. Oh kajiannya Itu sudah, tinggal pembangunan fisiknya. Ada sosialisasi dan anggaran nanti realisasinya mungkin di tahun 2023. Boleh. Jadi mudah-mudahan Mas ya, kami sebagai salah satu penggiat wisata mudah-mudahan segera dibenahi, aksesnya bagus, banyak pengunjungnya sehingga paling tidak pengunjung itu tahu sejarah dan yang lebih penting Ya, lagi ya. bisa membentuk karakter anak-anak bangsa Betul, betul. lewat wisata edukasi tadi Mas Ijan. Betul gitu. Dan ke depan kita akan Mbak juga mendirikan tentang komunitas wisata camping outdoor. Wow bagus Kalau ya. tidak Betul, pandemi, betul, tidak betul. pandemi di apa ini panorama alamnya Merangi ini kan bagus ya, banyak pemintaan dari sekolah-sekolah itu. Untuk camping ya mungkin bersami mungkin Ya. juga untuk kegiatan outbound saya kira bagus sekali Betul, Mas ini betul Wi. Ya cuman paket karena kita outbound betul Ya. karena kita terkendala di finansial sehingga kayak fasilitas seperti alang rintang, dayung pom dan fasilitas outboundnya belum Nah, ada yang nanti tapi secara itu sudah bertahap, ya. kita cantumkan di dalam program yang sangat panjang. Iya, wah, luar biasa pengembangan ke depan saya kira ngaran Pak Kijan terima kasih sebagai Sama-sama, narasumber dan iya. kami konsen ingin mencoba apa ya yang paling tidak kami masukkan ke YouTube Manijin Iya, sehingga nanti iya. masyarakat tahu ternyata menyimpan sejarah yang penuh misteri jika banyak yang Betul, iya. belum sini masyarakat sekitar kulinernya juga maju Iya, masyarakat iya. ini mendapatkan dampak kesejahteraan. Amin. Iya. Iya. Ada tambahan Pak yang perlu Oh, dinarasikan. iya. Jadi pertama dari sisi kuliner dari masyarakat juga sudah ada itu semacam minuman segar yang terdiri dari Komposisinya rempah-rempah. rempah-rempah diantaranya Komposisinya adalah jahe, jahe, kapulaga, wah itu bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Iya. Kayu manis, ada pandan ada. serut komplit Iya, banget itu. Untuk penyegar, untuk penyembuh Kemudian ada penyakit pisang stamina. raja untuk membuat aroma yang khas itu dengan Dimasukkan. iya diseduh itu ada
pisang pisangnya raja segar. Iya sudah matang itu, jadi pisang raja Iya yang sudah matang tapi yang oh iya iya iya. Itu direp Sudah matang kemudian dimasukkan iya, waduh. itu yang bikin aroma khususnya. Dan Baru dengar aja udah berbeda dengan kue bikin tahu, ngeles ini. ya. Oh. itu perlu Pasti saya coba Mas, sebentar Mas. ya, perlu dinarasikan. Dan Ya. yang kedua golden sunset Pak. Oh golden sunset. Di sini itu karena panorama alamnya sangat luar biasa sebenarnya. Dan di sini itu kalau pas nggak mendung kayak gini ada semacam sunset Sunsetnya. poin lah di sini sampai ada itu awal kita bisa menyaksikan antara garis pantai ya, tempat tenggelamnya matahari itu terlihat jelas. Wah, luar biasa. Cuman Lain kali Mas ini untuk golden ketika sunset. ketika apa mendung kayak gini ya nggak bisa menyaksikan. Nggak apa-apa, ya, Mestinya lain kali. sore hari pas cuaca Iya, terang itu jam 4 jam menyaksikan. 5 ke sana ya Mas. Iya, gitu. Yo, dan nanti ini kalau mau dinarasikan jalan itu, kami minta tolong untuk ikut di Oh iya, semuanya. apa ya di Wedang ereng-ereng, Oke. golden sunset, Panorama alam. panorama. Oh siap Mas nanti. Semoga setelah dari sini kami coba nanti upload dan wah masyarakat tersentak. Wah ternyata di selatan Yogyakarta, Bantul ini ya ini masuk Pundong ya. Mas? Pundong, Masuk Pundong. Pundong ini ada ya semacam daya pikat tersendiri. Oke, untuk selanjutnya Mas Kijan, mohon izin saya mau masuk Ah, ke monggo. bunkernya. Ya, Oke, iya. selamat bertugas Mas. Ya, Sukses iya. untuk kedepannya. Amin. Ya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Yo, halo guys, selamat siang nih. Setelah saya tadi bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan pemandu wisata Mas Kijan ini ada 20 bunker ya atau 20 gua yang saya mencoba gua kelima. Mari kita ikuti dengan saya. Ya, saya pelan-pelan diseluruhi akan mencoba masuk ke bunker 5. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Assalamualaikum. Oke guys, langsung pelan. Kebetulan ini agak masuk dan tempatnya gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya udah sampai pada dasar bunker. Sangat luar biasa kokoh dan kuat bunker yang dibuat waktu itu tahun 1942 ketika Jepang menjajah Indonesia. Oke, ini sudah memasuki bunker ke-5. Saya akan mencoba bunker selanjutnya guys. Setelah saya tadi masuk gua atau bunker ke-5, saya akan mencoba ke bunker ke-6. Ini masih asli guys, batunya tuh batuan sejak tahun 1942. Oke, ini saya mencoba pelan-pelan menelusuri bunker yang ke-6. Nah, pembuatan bunker ini oleh masyarakat sekitar menurut narasumber ini adalah kerja rodi atau kerja paksa waktu itu. Jadi beberapa bebatuan masyarakat ada di sekitar melalui jalan setapak setiap hari membuat bunker untuk pertahanan Jepang. Baik guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kurang lebih lebarnya 3 meter, panjangnya 5 meter.
Ya guys, ini saya mencoba masuk di dalam bunker yang ke-6. Ini lebarnya kurang lebih 3 meter, panjangnya kurang lebih 6 meter ya. Saya mencoba masuk karena di dalam ini gelap, saya harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sangat luar biasa ya, untuk pertahanan bunker, untuk pertahanan Jepang waktu itu, untuk mempertahankan kekuasaannya, tetapi karena kalah dengan sekutu, akhirnya Jepang menyerah. Ini peninggalan sejak tahun 1942, jadi menjelang Nagasaki dan Hiroshima dibom, sehingga pembuatannya sebelum tahun 1942 yang dilakukan oleh kerja paksa atau kerja rodi. Jadi yang mengerjakan masyarakat sekitar kita. Nah, ini luar biasa perjuangan nenek moyang kita, bagaimana bisa mempertahankan sejarah, bisa mewujudkan NKRI, bisa memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 45. Kita berterima kasih dan angkat topi kepada beliau-beliau sebagai pelaku sejarah dan memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka Indonesia! Guys, ini ada peta sebaran gua Jepang Pundong ya, yang dimulai dari gua Jepang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam hingga gua Jepang yang 19 sampai 20. Sangat luar biasa sekali bagaimana Jepang berusaha mempertahankan sekuat tenaga di bukit ini ya, agar bisa berkuasa lebih lama. Dan ini dengan membuat sangat luar biasa banyaknya bunker-bunker atau gua untuk pertahanan mereka. Ya, ini bunker yang ke-7 guys. Saya mencoba turun. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Ini lebarnya kurang lebih 1,5, panjangnya kurang lebih 5 meter. Tapi saya cukup di sini saja. Kebetulan ini masih pejat sehingga bisa dilihat depan gua atau depan bunker yang ke-7. Oke, ini bunker ke-8. Kita mencoba keliling di atas bunker. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus saya akan mencoba menuruni atau mau masuk lewat bunker yang ke-8. Ya, bunker ke-8 ini hampir sama dengan yang ke-7, lebarnya kurang lebih 1,5 meter dan panjangnya kurang lebih 5 meter. Inilah situasi atau kondisi atau keadaan bunker yang waktu itu dimanfaatkan oleh tentara Jepang untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.